Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Sidang ini dibuka oleh Ketua Dr. Rajitman Weddiodiningrat. Dilanjutkan penambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hamijoyo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya, bahwa Panitia Kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu meminta merdeka selekas-lekasnya, mengenai dasar negara, unifikasi atau federasi, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, usulan daerah, agama dan negara, pembelaan negara, dan usulan keuangan. Mari kita mulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dapur Jumli Pusaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPK yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata, saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah satu, usulan mengenai dasar negara, kedua mengenai unifikasi atau federasi, ketiga tentang keuangan, keempat tentang negara dan agama, kelima tentang pembelaan negara, keenam tentang warga negara, ketujuh tentang bentuk negara dan kepala negara, kedelapan tentang daerah, dan yang kesembilan adalah meminta merdeka dengan selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yakni Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Hamijoyo, Muhammad Nur, Besar, serta Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan untuk negara yang akan didirikan. Dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan, silakan sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti. Dan saya minta, marilah kita menghidupkan cipta, supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik. Ada 55 sistem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangku 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dapur Jumli Pusaka yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya.
Jadi putusan panitia itu apa boleh? Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, kehendak sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan bahasa halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan tertimbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi, paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk ke Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya, pada waktu berkata Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedudukannya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jika peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jika kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita. Dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara menjadi wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor, Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar di negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dari satu negara kita harus mempelajari juga bagaimana tadi teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya. Dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang kita menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar sangat penting. Oleh karena itu, segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan historis, bahan interpretasi, dan untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar di sini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Apakah cinta sama jika kau tahu ujungnya? Ialah seluas ini. Satu perkenalan bencana di luar rencana, janji-janji fana. Makanya jangan minum es terus. Es terus. Kita takkan seperti di layar-layar Bagaimana? Mas tak masuk logika.
ada